PT atau CV saya sudah tidak beroperasi lagi. Apa yang harus dilakukan? Yuk kita bahas. Halo Bapak Ibu, apakah di sini Bapak Ibu ada yang sebagai pemegang saham PT atau pemilik dari CV? Namun ternyata karena satu dan lain hal, PT atau CV dari Bapak Ibu ternyata sudah tidak beroperasi lagi selama beberapa tahun misalkan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah yang perlu Bapak Ibu ketahui, selama tidak ada perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dari PT atau CV tersebut, di mata hukum atau secara legal, PT atau CV tersebut sebenarnya masih sah secara hukum, Bapak Ibu. Jadi yang nomor satu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menutup PT atau CV tersebut, bisa melalui pembubaran atau likuidasi dari PT tersebut. Nah, untuk ini Bapak Ibu harus ke notaris ya untuk membuat akta pembubaran atau akta likuidasi. Nah, namun demikian Bapak Ibu, likuidasi atau pembubaran CV ini harus juga ditindaklanjuti dengan penghapusan NPWP Bapak Ibu. Nah, ini yang terkadang menjadi isu Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghapusan NPWP akan menimbulkan pemeriksaan pajak. Kantor pelayanan pajak akan mengecek sebelum menghapus NPWP-nya, apakah PT atau CV tersebut telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, yang akan diuji melalui proses pemeriksaan pajak. Pak, lalu bagaimana alternatifnya kalau saya nggak mau melikuidasi atau saya nggak mau diperiksa pajak? Bapak Ibu tetap dapat melanjutkan pelaporan dari PT atau CV tersebut, di mana Bapak Ibu melaporkan SPT, namun kondisi dari SPT tersebut statusnya adalah nihil. Jadi misalkan SPT tahunan ataupun SPT masa Bapak Ibu seperti PPN, Bapak Ibu tetap melaporkan setiap masa atau setiap tahunnya dalam kondisi SPT nihil Bapak Ibu. Alternatif lain adalah dengan mengajukan permohonan non-efektif jika memang ternyata PT atau CV tersebut sudah tidak beroperasi lagi sehingga tidak menimbulkan kewajiban untuk pelaporan SPT. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah jelas? Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau cek link yang ada di kolom profil untuk informasi menarik dari kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share ke teman-teman, dan save video ini. Terima kasih. Ketahui beberapa hal penting dalam hal pendirian CV. Yang pertama, CV harus didirikan minimal oleh 2 orang. Dan ini harus individu ya, tidak bisa entitas atau badan usaha atau badan hukum lain. Jadi CV didirikan oleh orang perorangan minimal 2 orang. Dibutuhkan identitas seperti KTP dan NPWP.